Pak. Jangan di situ, Bapak yang senior di sini lagi. Selamat sore, Bapak Ganjar selaku manajer BKB Asam dan Pak Bunto selaku administrasi. Selamat sore kawan-kawan operator semua. Di kesempatan sore ini untuk pertama kali lagi kita mulai untuk kegiatan operator di Infos Training, di mana tujuan kita ngajain ini untuk mereview kembali kejadian-kejadian, kita bisa belajar lagi, juga meningkatkan potensi teman-teman yang di lokal, terutama teman-teman alidaya yang bisa meningkatkan potensi sehingga kita bisa meningkatkan nilai jual bagi operator itu sendiri. Dan itulah kegiatan ini kita adain lagi. Selanjutnya mungkin untuk pembuka Pak Bunto, Pak Ince bisa sambutan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ini masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa membantu untuk yang baik kita melakukan knowledge sharing. Kegiatan seperti ini sangat bagus kalau misalnya bisa jadi budaya kita ya. Nah, jadi tentu setiap orang itu selalu punya sisi lebih, walaupun selalu juga ada sisi kurangnya. Nah, kalau misalnya kita bisa saling mengisi, ya, yang punya lebih dibagi ke yang lain, akhirnya kelebihan kita itu menjadi bagian dari orang lain juga. Nah, orang lain juga melakukan itu sehingga kita yang tadinya mungkin tadinya berdiri sebagai presenter dan suatu saat kita juga akan menjadi peserta, maka kita akan semakin banyak hal-hal positif yang melekat pada diri kita, sehingga harapan saya kegiatan seperti ini jangan cuma kita mulai lalu kita tidak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya yang bisa membangun tadi yang saya katakan ke depan, membudayakan kegiatan knowledge sharing ini, ya. Dan kegiatan seperti ini juga bagi yang presenter juga itu merupakan suatu bagian belajar juga, ya. Tentu tidak selamanya mudah menyampaikan kepada teman-teman, apalagi diantaranya ada atasan kita. Itu tidak semua orang bisa melakukan itu, tetapi kalau berani melakukan itu dan bisa melakukannya dengan baik, itu suatu hal yang sudah nilai tambah. Terlepas nanti nilai tambah kita masing-masing pribadi kita sudah bagus, tapi belum dihargai secara maksimal oleh siapapun misalnya, ya tinggal nanti kita jadikan sebagai next step-nya. Jadi memang saya senang sekali kalau bisa kita lakukan hal seperti ini. Waktu disampaikan oleh Mas Kunto tadi, saya langsung bilang saya juga mau ikut ke sana, karena harapan saya memang seperti ini, ya. Jadi Mas siapa namanya lagi? Hanan, Pak. Mas Hanan itu akan orang lain lagi yang menggantikan juga. Jadi jangan cuma Mas Hanan aja, Mas Kunto ya, bisa yang lain, bisa juga MB-nya yang menyampaikan, mungkin juga jangan-jangan suatu saat bisa dari teman-teman Matapari, ya, teman-teman alidaya yang memang sudah cukup paham tapi belum pernah menyampaikan dalam forum-forum seperti sekarang ini. Kita belajar sebenarnya yang kita lakukan masih tingkatnya masih sangat rendah, masih di bawah. Nanti ada jumlah pesertanya lebih banyak, pasti lebih berat lagi kan. Nah, jadi terima kasih Mas Hanan sudah dan Mas Kunto, teman-teman semua di operasi untuk menginisiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan kita lakukan ini pertama dengan niat yang baik, dan tentu hasilnya juga akan baik. Dan sudah baik hasilnya dilakukan secara berulang-ulang, ya. Semakin banyak
ekstrim atau semakin banyak pengetahuan yang bisa kita sharing, akhirnya menjadi suatu budaya ya yang terbentuk di sini. Semua orang tahu apa yang diketahui oleh satu orang. Jadi kita tahu beberapa senior-senior kita di sini sudah banyak yang pindah membawa pengetahuannya. Sayang sekali kalau misalnya sebelum pindah itu tidak menularkan dulu pengetahuannya di sini, karena sebenarnya pengetahuan itu kalau dibagi bukan cuma sampai dunia saja, itu sampai akhirat pun itu akan bermanfaat. Ya, saya kira itu mudah-mudahan sekali lagi bisa kita lakukan ini secara berulang-ulang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mengambil sebelumnya terima kasih Pak Anjas dan Pak Kunto juga sudah datang untuk dalam acara Industri Training ini. Mungkin mohon maaf dari kawan-kawan Regu B masih sedikit yang datang karena memang ada acara di luar Pak. Nah, terus saya mengambil materi pada hari ini berangkat pada unit 1 dan unit 2 kita, di mana temperatur cooler, temperatur noria yang sudah tinggi Pak, karena kita hanya memakai satu pendingin aja, itu dari cooling tower unit 2, di mana terdapat kebocoran di situ. Jadi dari teman-teman Hardware itu yang bocor itu dimasukin lagi ke cooling tower. Jadi memang cooling tower unit 2 bisa dikatakan kurang maksimal untuk pendinginannya teman-teman. Jadi yang harusnya seperti oli noria itu yang harusnya bisa didingin dengan maksimal, kemudian sekarang temperaturnya sudah mendekati batas. Saya mulai Pak ya. Iya. Tarik lagi. Ya. Kawan-kawan yang di lokal kalau ada yang bertanya langsung ya. Jangan gara-gara ada Pak Anjas jadi. Ya, tapi saya udah lama di sini. Tadi satu di sini. Jadi satu di sana. Oke, ini kurang lebih seperti ini Pak untuk pendingin kita di unit 1 dan 2. Jadi untuk yang merah, yang hitam ini jalur inletnya, untuk yang merah ini jalur outletnya Pak. Jadi dimulai dari cooling tower, yang mana cooling tower sendiri fungsinya adalah untuk pendingin di kondensor ini Pak. Dimana fungsi dari kondensor ini adalah untuk mengkondensasi uap dari turbin. Kondensasi apa sih? Pasir uap. Apa? Mau pasir uap. Nah benar, mengubah pasir uap menjadi Air. Nah menjadi air. Jadi fungsi utama cooling tower adalah ini. Kemudian dia di sini ada pendingin untuk peralatan-peralatan yang lain seperti noria, terus GGR cooler, CRF2 dan CVI. Jadi kalau misalnya GGR itu GGR cooler itu adalah pendingin untuk oli-oli dari turbin Pak. Kemudian kalau CRF2 itu pendingin H2 di generator, dan CVI itu vakum pump kita Pak. Jadi vakum pump kita memakai air kan Pak. Nah, air yang di dalam
tangki CPI itu akan didinginkan oleh air dari cooling tower ini, Pak. Nah, untuk jalur-jalurnya itu pendingin di bagian ini kita menggunakan 02 dan 04, kita menyebutnya seperti itu, Pak. Di lokal nama partnya 002 dan 004. Jadi selama ini untuk operasi di unit 1 dan 2 kita selalu menggunakan satu unit aja, Pak. Misalnya menggunakan cooling tower unit 2, Pak. Berarti yang untuk yang ini valve yang ini untuk unit 1 kita tutup, untuk yang ini juga kita tutup, kemudian yang ini 035 kita tutup, 036 juga kita tutup, Pak. Jadi menggunakan cooling tower unit 2 saja. Untuk unit 1 dan 2? Iya, untuk unit 1 dan 2. Untuk ini, Pak. Untuk bagian ini. Amannya. Kalau lagi apa itu? Gimana, Pak? Normal. Kalau posisi normalnya memang karena tidak ada ini, Pak, tidak ada peralatan yang bisa untuk paralel gitu, Pak. Kan kalau misalnya di unit 34 itu kan ada valve untuk mengatur keluaran air setelah pendingin itu, Pak.